Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Vina Junia Antarista Gunawan dengan NIM 25833111004. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan progres dari tugas pembuatan rancangan buku ajar dengan topik analisis peran CEO dalam mengelola perubahan strategi pada berbasis tata kelola tim. Yang dimana di sini saya mendapatkan bagian pada bab 2, yaitu metode mendeliver perubahan. Pada minggu ini saya sudah melakukan beberapa revisi sesuai dengan arahan dari Prof, yang dimana pada 2.1 itu mengenai konsep dasar manajemen perubahan. Di sini saya memasukkan definisi dari manajemen perubahan dan juga memasukkan jurnal atau referensinya, yang dimana sebelumnya saya mohon maaf Prof, saya belum bisa mensitasi dengan Mendeley atau Zotero karena device saya tidak mendukung untuk itu. Namun minggu depan setelah ini saya akan memasukkan daftar pustaka yang sudah saya list apa saja yang ada di pada laporan ini. Saya akan masukkan minggu depan. Lanjut, yang dimana sini saya mensitasi jurnal sesuai dengan arahan Prof, yang dimana maksimal itu 5 tahun ke belakang, yaitu 2020. Nah, selanjutnya pada 2.1.1 saya memasukkan pembahasan mengenai change business process, yang dimana bisnis proses perubahan ini merupakan rangkaian aktivitas yang digunakan organisasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mempertahankan perubahan. Di sini saya juga mengambil pendapat dari Kettinger, yang dimana proses perubahan yang terstruktur menurut beliau. Selanjutnya pada 2.1.2 di sini saya memasukkan prinsip-prinsip dari delivery change yang masih berdasarkan dengan Kettinger 1997, yang dimana terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada strategi alignment, system thinking, stakeholder engagement, leadership commitment, capability development, dan yang terakhir ada measure reinforcement. Diharapkan dengan prinsip-prinsip ini delivery change itu dapat menjadi kegiatan strategis yang memastikan perubahan berjalan dengan efektif, terstruktur, dan dapat mendukung tujuan dari organisasi. Sesuai dengan masukan Prof minggu lalu, yang dimana di sini saya memaparkan metodenya dengan memasukkan studi kasus atau success story-nya. Jadi yang pertama yaitu metode ADKAR,
Dimana di sini saya memasukkan pengertian metode ADKAR dan sedikit penjelasannya, sedikit sejarahnya, dan bagaimana cara metode ini bekerja. Yang pertama untuk metode ADKAR itu ada awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Untuk studi kasusnya, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Analisis Relevansi Perubahan Organisasi Model ADKAR melalui Implementasi Sistem Informasi Agenda Persuratan Siagen di Universitas Negeri Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2022. Di sini saya membreakdown dari tahapan-tahapan ini di bagian mana pada jurnal ini mengambil poin-poinnya. Misalnya awareness, yang dimana pimpinan UNY membangun kesadaran mengenai keterbatasannya sistem persuratan manual yang lambat, tidak efisien, dan bergantung pada kehadiran fisik pegawai. Pemahaman akan kebutuhan digitalisasi menjadi dasar munculnya kesadaran kolektif untuk berubah. Begitu juga dengan poin-poin lainnya. Pada paragraf terakhir saya masukkan kesimpulannya, yang dimana implementasi metode ini menunjukkan bahwa perubahan digital yang terencana dapat meningkatkan efektivitas proses persyaratan, dan kelima elemen ini terbukti relevan dalam membangun kesadaran, mendorong kemauan untuk berubah, meningkatkan kompetensi, memfasilitasi kemampuan praktik, serta mempertahankan perubahan secara keberlanjutan. Untuk studi kasus yang kedua, saya mengambil dari jurnal Change Management in the Implementation of HRID Digital Attendance System Using the ADKAR Model at ATMI Surakarta Politeknik. Masih sama dengan format sebelumnya. Selanjutnya untuk metode Coulter X Steps, yang dimana pada 2.3.1 itu saya memasukkan penjelasan mengenai metodenya dan tujuan yang ada di dalamnya serta dengan mekanisme kerjanya. Untuk studi kasusnya itu saya menggunakan evaluasi proses perubahan dengan 8 step quarter, studi kasus PT Pelindo 1 Tbk. Dan yang kedua itu ada evaluasi faktor-faktor keberhasilan untuk kesuksesan implementasi ERP Perspective Manajemen Perubahan. Begitu juga untuk metode McKinsey 7S Framework, yang dimana di sini ada penjelasannya dan studi kasusnya. Di sini saya menggunakan 2 studi kasus untuk metode McKinsey 7S Framework. Untuk selanjutnya yaitu metode ITIL Continual Improvement Model, yang dimana di sini saya memasukkan penjelasannya dan juga studi kasusnya. Untuk studi kasus ITL Continual Improvement Model ini saya baru mendapatkan satu yang secara gamblang memaparkan penggunaan metode ITIL ini. Saya akan cari untuk
studi kasus yang lainnya. Selanjutnya itu ada Agile Change Management, yang dimana di sini masih dengan format yang sama, saya menjelaskan dan memasukkan studi kasusnya. Untuk studi kasus dari Agile Change Management ini juga saya baru mendapatkan satu jurnal yang memaparkan secara gamblang dengan penerapan metode ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada Human Centered Change. Pada metode ini juga saya baru mendapatkan satu studi kasus yang menyatakan dengan gamblang. Saya akan mencari untuk referensi yang menjelaskan secara gamblang atau mengenai penerapan dari metode human centered change ini. Dan kemungkinan saya juga akan memasukkan metode terbaru seperti human change center ini, bukan metode klasik. Saya masih mencari-cari literatur reviewnya dan juga penerapan metodenya. Mungkin sekian pemaparan dari progres saya. Saya mohon maaf masih banyak kurangnya, dan saya akan perbaiki dan menambahkan lagi untuk daftar referensinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak kurangnya. Terima kasih.